Keindahan pantai-pantai di Kabupaten Bantul, Yogyakarta bukan hanya sebagai panorama alam semata, namun juga syarat akan nilai dan kekayaan sejarah terdapat di kabupaten itu. Sejarah lampau sampai saat ini masih tertulis rapih secara alam, kemudian dilestarikan oleh masyarakat, seperti makam Syekh Maulana Maghribi di Parangtritis, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Abdi dalam juru kunci juru reresik, Surakso Marionto saat ditemui di lokasi makam menceritakan Syekh Maulana Maghribi konon merupakan penyebar agama Islam pertama di tanah Jawa. Ia adalah tokoh besar yang berasal dari Maroko, Afrika Utara, seperti dilansir dari Tribun Jogja. Ketika sampai di Parangtritis, diceritakan dia, Syekh Maulana Maghribi bertemu dengan Joko Dandung dan Joko Jantrung. Konon, keduanya adalah putra dari Raja terakhir Majapahit Brawijaya V, satu perguruan. Di kemudian hari, Joko Dandung dan Joko Jantrung ini diketahui adalah nama lain dari Syekh Bela Belu dan Syekh Dami Aking. Makam kedua tokoh ini berada di Gunung Benteng, juga berada di Parangtritis, Bantul, tidak terlalu jauh dari makam Syekh Maulana Maghribi. Joko Dandung dan Joko Jantrung saat bertemu dengan Syekh Maulana Maghribi kala itu masih memegang teguh agama nenek moyang, Hindu dan Buddha. Kedatangan Syekh Maulana Maghribi di Parangtritis yang bertujuan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa direstui oleh keduanya dengan sejumlah persyaratan. Yaitu syarat pertama, masyarakat jangan dipaksa memeluk agama, harus dengan sukarela. Kemudian permintaan itu oleh berjalannya waktu hingga akhirnya Islam kini bisa berkembang dan menyebar menjadi agama yang dianut oleh hampir mayoritas masyarakat Parangtritis dan sekitarnya. Syarat selanjutnya, agama Islam jangan hanya disebarkan bersifat lahir semata, akan tetapi juga batin. Masyarakat Jawa sudah dari zaman dahulu dikenal memiliki olah kebatinan yang tinggi. Berdasarkan silsilah garis keturunan yang tertera di kompleks makam, Syekh Maulana Maghribi diketahui merupakan putra dari Nyai Tabirah, keturunan dari Syekh Majidil Kubro. Ia menikah dengan Dewi Rasuwulan yang tidak lain merupakan saudara kandung dari Sunan Kalijaga, Raden Sahid, putra dari RT Wilatikta. Pernikahan tersebut dikaruniai anak bernama Joko Tarub II. Joko Tarub II menikah dengan Dewi Nawang Wulan yang kemudian dikaruniai putri bernama Dewi Nawangsih. Ia adalah putra dari Prabu Brawijaya V. Pernikahan keduanya melahirkan Trah Ki Ageng Getas Pandawa, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Nis, lalu Ki Gede Pemanahan. Kelak di kemudian hari ia lebih dikenal dengan gelar Penembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram dan juga dikenal sebagai sosok peletak dasar Kesultanan bertahta pada tahun 1587 sampai 1601. Penambahan Senopati kemudian digantikan oleh Kanjeng Susuhunan Hadi Prabu Hanyakrawati bertahta pada tahun 1601 sampai 1613. Kemudian berlanjut ke Sultan Agung Hanyakrakusuma naik pada tahta 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram berkembang menjadi kerajaan besar di tanah Jawa dan Nusantara kala itu. Dari silsilah itu, Syekh Maulana Maghribi bisa dikatakan sebagai penurun raja-raja di tanah Jawa. Makam Syekh Maulana Maghribi berada di atas sebuah bukit di Parangtritis, Yogyakarta. Untuk berkunjung ke sana, peziarah harus naik jalan kaki melewati ratusan anak tangga. Makamnya berada di puncak. Di komplek area makam terdapat pendopo, ada pula deretan bangunan yang biasa digunakan bagi para peziarah untuk menginap. Makam Syekh Maulana Maghribi di Parangtritis ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Di sana sekarang itu ada makamnya juga, katanya mungkin karena beliau itu mengajarkan agama Islam, mungkin di sana berapa tahun, pindah ke sana berapa tahun juga ya, di Batang juga ada katanya makamnya banyak. Terus yang
Di sini tuh Keraton sendiri mengaku bahwa makamnya di sini karena beliau yang menurunkan Raja Mataram itu asal usulnya dari Syekh Muhammad Mahdi. Syekh Muhammad Mahdi itu punya anak Joko Tarub, Joko Tarub punya anak Nawangsih, Nawangsih punya anak itu nggak ingat urutannya, tapi itu Ki Ageng Selo, Ki Ageng Nes, terus Ki Getas Pendolo, terus yang terakhir itu Ki Ageng Kemanan, lalu Danang Sutowijoyo Japan Barat Senopati. Jadi di Keraton Jogja mengakui bahwa makanya dan karena dia itu mengembangkan agama Islam, mungkin misalnya berapa tahun, terus setelah itu di sini sudah ditempati Panenggalan Seranen. Panenggalan Seranen itu putra Majapahit. Banyak putra-putra Majapahit yang pada lari ke sini karena Majapahit sudah terdesak agama Islam, beliau tidak rela meninggalkan agama yang telah dianut, maka pada lari ke sini. Beliau tempatnya di gunung, ya mungkin carinya di gunung yang dekat laut, sepertinya Sekdoyo, Sekdoyo, Arisboyo, Barisudo, Putra Majapahit. Nah itu dulu ini dibikin sama Panenggalan Selo. Terus lama-lama kedatangan Syekh Muhammad Mahdi karena sudah dibikin Panenggalan Selo, Syekh Muhammad Mahdi minta izin meninggalkan agama Islam. Sama Panenggalan Selo diperbolehkan asal bisa mengalahkan kesaktiannya Panenggalan Selo. Di antara kedua belah pihak itu mengadakan adu kesaktian. Yang pertama sembunyi, ini di Panenggalan Selo ini dicari sama Syekh Muhammad Mahdi, ketemu bila Syekh Muhammad Mahdi sembunyi, Panenggalan Selo nggak bisa menikah. Terus mungkin saya sudah cepat kamu lihat ya lalu yang mati terus Panenggalan Selo ya saya belum sudah kalah, tapi saya belum mengakui kalah. Sekarang sekali lagi kalau nanti itu saya kalah, saya menyerah dan saya mau cari tempat yang lebih rendah. Itu biasanya mancing tidak pakai umpan. Kalau mancing pakai umpan itu biasa, itu dapat ikan juga. Itu nggak sama. Dia kan yang jalannya mancing dapat ikan besar. Terus dia nanti dapat ikan besar juga, tapi sudah masak tidak makan. Inilah dasar merah. Jadi otomatis akan cari tempat lain. Itu kenapa teh gula beli teh jamu itu juga kita Majapahit dinamakan teh, karena beliau dibujuk sama Syekh Muhammad Mahdi supaya masuk Islam. Akhirnya mau, dan setelah menjalankan acaranya sudah cukup, lalu dikasih nama Syekh Mahdi sama Syekh Muhammad. Makam Syekh Mahdi Syekh itu juga diakui Keraton Yogyakarta karena itu anak buahnya Syekh Muhammad. Selanjutnya itu